Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' Shaghir karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullahu taala. Terakhir sudah kita pelajari sampai dengan hadis 476. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza apabila akala makan ahadukum salah satu kalian ta'aman makanan falyadhkur ismallah, hendaklah menyebut nama Allah. Fa inna siya, kalau dia lupa, ayyadhkur ismallah, untuk menyebut nama Allah, fi awwali, di awal makan, falyaqul, hendaklah mengucapkan bismillahi ala awwalihi wa akhirihi, atau bismillahi awwalahu wa akhirahu, sebagaimana riwayat yang lain. Hadis ini menunjukkan bahwasanya disyariatkan membaca bismillah sebelum makan. Hukumnya sunnah, tetapi meskipun sunnah, alangkah bagusnya selalu dilakukan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hadis ini menunjukkan bahwa sebelum makan yang dibaca hanyalah bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Bismillah disebut tasmiyah, bismillahirrahmanirrahim disebut basmalah. Dua-duanya masing-masing ada tempatnya sendiri-sendiri. Kemudian hadis 477, idza akal. Oh ya, 451. Oh, berarti sekarang 451. Karena libur kemarin ya. 451. Idza apabila asaba, mengenai ahadakum salah satu kalian, hammun, susah, au la'waun, atau la'wa. La'wa itu apa? Dhiqu ma'isyah, kesempitan hidup. Sebenarnya kesempatan hidup ini termasuk hammun, susah, tetapi dikhususkan karena sering terjadi, terutama pas pandemi seperti ini. Sebagian orang susah mencari nafkah. Falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Allah, Allah adalah Rabbku, aku tidak menyekutukan dengannya sesuatu pun. Hadis ini dihasankan oleh As-Suyuti. Maka wirid ini perlu dihafalkan, karena kita hidup pasti akan mengalami suatu kesusahan, kesedihan, kegelisahan. Maka wiridnya adalah Allahu Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a. Apabila kita mengucapkannya dengan penghayatan, pasti kita akan mendapatkan kelonggaran dalam hati kita. Demikian dijelaskan oleh para ulama. 452, idza asaba, apabila mengenai ahadakum salah satu kalian musibatun, musibah, falyadhkur, maka hendaklah dia mengingat musibatahu, musibah dia, bi, dengan kematianku. Fa innaha, karena sesungguhnya dia, musibah kematianku, min a'zamil masaib, termasuk paling besarnya musibah-musibah. Hadis disahihkan oleh Al-Albani. Maksud hadis ini adalah siapa yang mendapatkan musibah, maka supaya musibahnya terasa ringan, hendaklah dia mengingat musibah yang lebih besar. Apa musibah yang lebih besar? Kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada musibah yang lebih besar daripada kematian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dengan kematian beliau wahyu sudah tidak lagi turun, dan apabila kita melakukan kesalahan tidak langsung ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 453, idza apabila asbahta, engkau masuk waktu pagi, aminan, dalam keadaan aman, fi sirbika, dalam dirimu, mu'afan, sejahtera, fi badanika, pada jasadmu, indaka, padamu, qutu yaumika, makanan pokok hari kamu, hari itu, fa'alad dunya, maka kepada dunia, wa ahliha, dan seluruh penduduknya, al-afa, lenyap. Maksudnya silahkan dunia lenyap, silahkan semua manusia lenyap, saya enggak perlu kepada mereka ya. Hadis ini didhaifkan oleh Suyuti dan Albani, tetapi ada hadis yang semisal dengannya. Hadis yang semisal dengannya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, sahih.
Man asbaha minkum, siapa yang berpagi-pagi di antara kalian, aminan fi sirbihi, aman pada dirinya, mu'afang fi jasadihi, sejahtera jasadnya, indahu qutu yaumi, dia mempunyai makanan pokok hari itu, faka'annama hizat lahud dunya, seolah-olah telah dikumpulkan bagi dia seluruh dunia, bihadzafiriha, dengan segala isinya. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi maksudnya hendaklah kita zuhud. Kalau kita sudah aman diri kita, kalau kita sudah sehat jasad kita, kalau kita sudah bisa makan hari itu 3 kali sehari, ini sudah cukup. Kekayaan dunia sudah semua di tangan kita. Karena manusia itu sebenarnya kebutuhannya hanya sedikit. Kebutuhannya adalah makan 3 kali selesai. Adapun yang lain-lainnya itu, dia butuh HP, dia butuh motor dan sebagainya, itu bukan kebutuhan pokok, itu hanya kebutuhan tambahan. Buktinya kalau kita tidak punya motor juga nggak mati, nggak punya HP itu juga nggak mati. Kalau makan 3 kali, nah ini kewajiban pokok kita. Sehingga kalau sudah punya kewajiban pokok itu sebenarnya sudah kaya raya. Nah kalau kita bisa mikir seperti ini, insya Allah hidup nyaman. Sehingga karena nyaman, fa'alad dunya wa ahlihal afa, kita bisa mengatakan kepada dunia dan seluruh penghuninya, lenyaplah, nggak ada masalah, saya nggak perlu kepada semuanya, karena saya sudah cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 454. Idza asbaha, apabila masuk waktu pagi, ibnu Adam, manusia, fa innal a'dha, maka sesungguhnya anggota-anggota tubuh, kulluha, seluruhnya, tukaffir, dia tunduk, al-lisan, kepada lidah. Fataqulu, mereka mengatakan, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah wahai lidah, fina, tentang kami. Fa innama nahnu, karena sesungguhnya kami, anggota-anggota tubuh ini, bika, ikut kamu. Fa in istaqamta, kalau kamu lurus, istaqamna, kami juga ikut lurus. Wa ini wajajta, kalau kamu bengkok, wajajna, kami juga bengkok. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Jadi ringkasnya, lidah ini adalah kunci kebagusan seluruh amalan kita. Kalau lidahnya lurus, maka amalannya yang lainnya lurus. Dan makna ini juga didapatkan di dalam surat Al-Ahzab ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Berkatalah perkataan yang lurus, maka Allah akan memperbaiki seluruh dari amal-amal kalian. Maka ringkasnya, anggota tubuh manusia yang paling penting ada 2. Yang tampak adalah mulut, yang tidak tampak adalah hati. Sebagaimana dalam hadis yang lain, apabila hati baik, maka seluruh tubuhnya juga menjadi baik. Maka marilah kita berdoa kepada Allah untuk memperbaiki lidah dan hati kita. Doa yang paling sering dibaca oleh Syekh Albani, Syekh bin Baz, Allahumma aslih qalbi, ya Allah, perbaguslah, perbaikilah hatiku. Ini doa yang selalu dibaca oleh Syekh bin Baz. Kenapa beliau berdoa seperti ini? Karena yakin bahwasanya kalau hatinya baik, beres, maka seluruh anggotanya akan beres. Maka pada suatu perjalanan naik pesawat terbang, Syekh bin Baz ditemani oleh muridnya. Muridnya mengatakan, dari awal naik sampai turunnya pesawat tidak henti-hentinya beliau mengatakan Allahumma aslih qalbi, Allahumma aslih qalbi. Dan doa ini semakna dengan doa Nabi SAW. Karena aktsaru du'ain Nabi SAW adalah doa Nabi yang paling sering dibaca, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai pembolak-balik hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. 455. Idza asbahtum, kalau kalian masuk waktu pagi, faqulu, maka ucapkanlah doa, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Ya Allah, sesungguhnya dengan sebabmu kami bisa masuk waktu pagi, dengan sebabmu kami bisa masuk waktu sore, dengan sebabmu kami hidup, dengan sebabmu kami mati, dan hanya kepadamu tempat kembali. Ini kalau waktu pagi, ya. Kalau waktu sore membacanya Allahumma bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikal masir. Wa ilaikan nusyur. Masir diganti dengan nusyur. Ini semuanya adalah wirid-wirid yang sunnah dibaca pada pagi hari. Tidak dibaca tidak berdosa, tetapi alangkah bagusnya kalau kita hafalkan supaya kita bisa melakukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 456. Idza istahaba, apabila berteman, rajulani, 2 orang laki-laki, muslimani, yang muslim,
maksudnya berduaan, berjalan misalnya. Fahala, lalu menghalangi bainahuma, antara keduanya, syajarun, pepohonan, au hajarun, atau bebatuan ya. Syajar ini jamak ya, kalau mufradnya syajarah. Hajar ini juga jamak, kalau mufradnya hajarah. Au hajarun, atau bebatuan, au madarun, atau bangunan. Falyusallim, maka hendaklah salam ahaduhuma, salah satu dari keduanya, alal akhar, kepada yang lain. Wa yatabadzalu, dan hendaklah keduanya itu saling memberikan assalam, ucapan salam. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Maksud hadis ini adalah disyariatkannya mengulang-ulang ucapan salam apabila bertemunya berulang-ulang. Jadi misalnya kita masuk masjid dari selatan, ketemu teman kita, assalamualaikum, kemudian satunya wudhu di selatan, satunya wudhu di utara, nah, kemudian ketemu lagi di pintu utara, salam lagi, assalamualaikum. Jadi ringkasnya, pertemuan meskipun masih singkat jaraknya, tetap disyariatkan untuk salam, tapi hukumnya sunnah, tidak wajib. 457. Idza, apabila ajja'ta, ittaja'ta, nggih Ustaz. Ittaja'ta apa ajja'ta? Ittaja'ta. Idza, apabila ittaja'ta, engkau berbaring, faqul, maka ucapkanlah, bismillah, a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ay yahdurun. Dengan nama Allah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah, dan ini menunjukkan bolehnya berlindung kepada Allah atau kepada sifat-sifat Allah, karena kalimatullah termasuk sifat-sifat Allah. Aku berlindung kepada kalimat-kalimat Allah, maksudnya kitab-kitab Allah yang sempurna, berlindung dari murkanya Allah, dari siksanya Allah, dari keburukan hamba-hamba Allah, termasuk corona, ini termasuk keburukan hamba-hamba Allah karena diciptakan oleh Allah, dan dari hamazat, gangguan-gangguan setan-setan, dan bahwasanya mereka hadir atau datang kepada saya. Jadi supaya kita tidak ketemu setan, doanya doa ini. Meskipun hadis ini derajatnya dhaif, tapi sekedar untuk doa enggak ada masalah. Yang penting tidak meyakini sebagai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan doa semisal ini ada dalam Al-Qur'an. Silahkan dilihat pada surat Al-Mu'minun ayat 97. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Nah, ini mirip doanya dengan kalimat doa yang tadi. Ini surat apa? Al-Mu'minun ayat 9798. 458. Idza, apabila atala, lama atau melamakan, ahadukum, salah satu kalian, al-ghaibah, pergi dari rumahnya, fala yatruk, maka janganlah dia mendatangi malam hari, ahlahu, kepada istrinya, lailan, di malam hari ya, kata-kata lailan ini takkid karena taraqa yatruk, itu artinya datang pada malam hari. Hadis ini menunjukkan orang yang safarnya lama maka jangan pulang ke rumah pada malam hari, tengah-tengah malam. Kenapa? Karena menyebabkan istrinya belum siap untuk menyambut kedatangan suaminya ini, sehingga kalau suaminya mendapati istrinya dalam kondisi yang tidak baik ya, amburadul, ini akan menjadi kebencian antara suami istri. Karena itu ringkasnya diperbolehkan kita datang ke rumah setelah safar jauh tengah-tengah malam apabila istri mengetahui kedatangan kita. Misalnya zaman sekarang sudah ada HP dan sebagainya, kita bilang kepada istri kita, nanti saya jam 1 malam datang. Nah, maka istri sudah siap-siap karena sudah ditinggal lama oleh suaminya, 1 bulan misalnya untuk daurah. Nah, kemudian istrinya siap jam 1 malam menyambut kedatangan suami, nggak ada masalah. Maka hadis ini dipahami sesuai dengan maqasid syariahnya, ya, tujuan syariatnya apa, tidak dipahami secara tekstualnya. Kata-kata atala, memanjangkan atau melamakan safar, menunjukkan bahwa hukum ini tidak berlaku kalau perginya hanya sebentar aja ya. Misalnya hari ini pagi kita pergi, nanti malam kita datang. Nah, datangnya malam-malam hari, nggak ada masalah ya, karena ini tidak termasuk yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis ini. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran secara umum bahwa apapun yang bisa menyebabkan kebencian antara suami istri hendaklah dihindari. Misalnya
Istri tidak suka kalau suaminya bau rokok. Nah, maka jangan merokok, akan menyebabkan istri nggak suka. Suami paling senang kalau bicara masalah poligami ya, aku mau nikah lagi. Nah, istrinya benci banget. Nah, nggak usah dibicarakan aja lah, langsung aja dilakukan. Kalau dibicarakan malah benci terus. 459. Idza apabila itma'anna, tenang ar-rajulu seseorang, ila rajul kepada orang lain, thumma qatalahu kemudian dia membunuhnya, ba'da matma'anna ilaih setelah dia tenang kepadanya, nusibalahu ditegakkan bagi dia yaumal qiyamah pada hari kiamat nanti, liwa'u ghadrin bendera pengkhianatan. Jadi maksudnya kalau ada orang mengkhianati seseorang, maka nanti akan dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat, akan ada bendera ditancapkan. Benderanya ditancapkan di dekat pantatnya. Ini untuk menghinakan dia. Ya. Karena orang Arab itu bongsone pantat itu menghinakan. Ya. Orang Arab kalau dipegang jenggotnya ini memuliakan. Ya. Dipegang kepalanya ini memuliakan. Kalau ditamplek pantatnya, ini penghinaan besar-besaran. Ya. Karena itu kalau seseorang sudah tenang kepada seseorang, jadi misalnya ada orang kafir minta perlindungan keamanan kepada kita, kita kasih keamanan. Nah, setelah itu dia tenang sama kita, ternyata malah kita bunuh. Nah, ini tidak boleh seperti ini namanya pengkhianatan. 460. Idza apabila a'tallahu, Allah memberikan, ahadakum kepada salah satu kalian, khairan kebaikan, yang dimaksud di sini harta, falyabda maka hendaklah dia memulai, binafsihi untuk dirinya, wa ahli baitih dan keluarga rumahnya. Hadis ini menunjukkan bahwasanya harta hendaklah diberikan kepada yang paling wajib untuk diberikan terlebih dahulu. Maka urutannya pertama kali adalah diri sendiri, yang kedua adalah istri, kemudian anak atau anak istri, ini adalah satu derajat, kemudian orang tua apabila orang tuanya miskin, dan seterusnya sebagaimana dalam hadis yang lain. Khairan yang artinya kebaikan, ini adalah istilah untuk menyebut harta. Orang Arab menyebut harta dengan sebutan khair, dan Allah juga mengakui hal itu. Disebutkan pada Al-Quran surat Al-Adiyat ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid, wa innahu dan sesungguhnya manusia luhibbul khair terhadap mencintai harta, lasyadid sungguh dahsyat, cintanya kepada harta sungguh dahsyat. Nah, maka Allah menggunakan istilahnya orang-orang Arab. Orang Arab menyebut harta dengan kata khair, maka Allah ikuti adat mereka menyebut seperti itu. Dan menurut para ulama, ketika Nabi menyebut harta dengan istilah khair, ini isyarat dari Nabi SAW bahwasanya hendaklah harta itu diambil dari sumber yang baik, kemudian digunakan juga untuk kebaikan. Maka disebut khair. Maka jangan ngambil harta yang haram, karena itu tidak jadi khair. Kemudian kalau sudah dapat harta yang halal, jangan digunakan untuk yang haram, karena itu tidak khair lagi. Maka di sini Nabi mengatakan falyabda binafsih, dimulai untuk dirinya, untuk sesuatu yang halal, jangan untuk membeli sesuatu yang haram. Demikian juga untuk keluarganya, untuk membeli yang halal, bukan untuk membeli yang haram. 461. Idza apabila u'tiya, diberi ahadukum salah satu kalian, ar-raihan sesuatu yang wangi, fala yaruddah maka janganlah dia itu menolaknya. Innahu sesungguhnya raihan itu kharaja keluar minal jannah dari jannah. Hadis ini dhaif. Ar-raihan ada yang mengartikan itu adalah tumbuhan yang wangi. Jadi misalnya kemangi dan sebagainya. Nah, maka kalau ada orang kasih kita kemangi, terima saja. Bagaimana kalau nggak mau kemangi? Jangan ditolak, kasihkan kepada yang lain, nggak ada masalah. Sesungguhnya kemangi itu keluar dari jannah. Ini bukan berarti bahwasanya betul-betul kemangi turun dari jannah, bukan. Tapi maksudnya diserupakan dengan apa yang ada dalam jannah karena wanginya. Jadi bukan betul-betul tumbuh dari jannah, bukan. Ada juga yang mengartikan raihan itu adalah segala sesuatu yang wangi, tidak harus tumbuhan. Ada hadis yang semisal dengan ini, yaitu hadis tentang Nabi SAW bersabda, "Thalathun," ada 3 yang la yurad, tidak boleh ditolak. La turad, tidak boleh ditolak. Al-wasaid, bantal, wadduhnu, dan minyak wangi, wal laban, dan susu. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, maka ad-duhnu ini minyak wangi, ini termasuk raihan,
menurut tafsiran yang kedua tadi, karena raihan segala sesuatu yang wangi. Nah, maka sunnahnya kalau ada orang kasih kita minyak wangi, jangan ditolak, pakai aja. Kalau kita tidak suka bau wanginya tadi, nggak ada masalah, tetap dipakai. Nah, kemudian kita usapkan pada tangan, tidak usahkan diusapkan di baju. Karena kalau diusapkan di baju akan tercium oleh hidung kita nggak senang, ya, maka diusapkan di tempat yang lain. Al-wasaid bantal, ini maksudnya adatnya orang Arab. Kalau ada tamu datang, disiapi bantal supaya dia duduk di atas bantal tadi. Karena mereka zaman dahulu tidak punya kursi-kursi untuk para tamu, ya, duduknya lesehan, nah, supaya tidak dingin pada tanah, maka disiapi bantal. Nah, maka kalau kita bertamu disiapi bantal, jangan ditolak, terima saja, ya. Karena itulah Ali bin Abi Thalib mengatakan apa? La yaruddul ikrama illa himarun. Tidaklah menolak pemuliaan kecuali keledai. Jadi yang tidak mau dimuliakan itu keledai. Nah, maka dalam bab ini maksudnya kalau kita dimuliakan orang dikasih parfum, terima aja. Kita dimuliakan orang dikasih susu, terima aja. Dimuliakan orang dikasih bantal ketika bertamu, terima aja. 462. Idza u'tita, apabila engkau diberi syai'an sesuatu min ghairi an tas'al, tanpa kamu meminta, fakul, maka makanlah. Makanlah maksudnya gunakanlah, tidak harus betul-betul dimakan. Wa tasaddaq, dan sedekahkanlah. Hadis sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pemberian-pemberian dari orang lebih bagus kita terima daripada kita tolak. Sunnah Nabi adalah menerima hadiah dan tidak menolak hadiah. Sunnah Nabi juga adalah membalas hadiah. Maka ada dua sunnah Nabi, ya. Kalau beliau diberi hadiah, beliau terima. Kemudian beliau membalas hadiah tadi dengan yang serupa. Boleh juga kita membalas dengan doa jazakumullahu khairan. Nah, karena itu tidak bagus kalau kita diberi seseorang kita menolak, nggak bagus. Pertama, karena itu akan bisa menyakiti hati orang tadi. Mungkin dia sudah susah payah untuk memberikan sesuatu bagi kita, udah dia kumpulkan duit, kemudian dia akan berikan kepada kita, begitu diberikan ditolak. Nah, ini menyesakkan hatinya. Yang kedua, tidak bagus karena melanggar hadis ini. Rasulullah di sini mengatakan kul, makanlah, maksudnya terimalah, pakailah, tasaddaq, sedekahlah. Dan ini hadis menunjukkan juga bahwa kalau kita mendapatkan pemberian, maka paling bagusnya sebagiannya disedekahkan. Jadi misalnya kita dikasih roti, ya, diparuh jadi dua, satu kita makan, satu lagi kita berikan kepada orang lain. Kul wa tasaddaq, makanlah dan sedekahlah. Syaratnya apa? Min ghairi an tas'al. Syaratnya diberi murni tanpa kita meminta. Kalau kita meminta itu sesuatu yang tidak baik. Demikian juga syarat yang lain, jangan kita mengharap-harap. Dalam hadis yang lain kata kuncinya musyrif. Rasulullah mengatakan, idza utita, apabila engkau itu diberi sesuatu, wa anta ghairu musyrifin wala sa'il, sementara kamu tidak mengharap-harap juga tidak meminta, fakhudhu, maka ambillah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Ini kasusnya karena Umar bin Khattab dikirim oleh Nabi sebagai amil zakat. Nah, amil zakat kan dapat upah. Oleh Nabi dibayar upahnya, nih, kamu sebagai amil zakat dapat jatah. Umar mengatakan, saya nggak perlu ya Rasulullah, berikan kepada yang lebih fakir. Nabi menegur, jangan begitu. Khudh, ambillah, fatamawalhu, kamu bisa memilikinya, au tasaddaq bihi, atau kalau tidak mau memilikinya, kamu sedekahkan. Nah, inilah teorinya Nabi SAW yang perlu kita praktekkan. Kalau ada harta datang, terima. Kalau tidak mau, sedekahkan. Ini mendapatkan pahala. Coba kalau kita tolak, maka kebaikan lepas dari kita. Dua kebaikan. Kebaikan pertama, melakukan sunnah Nabi ini untuk menerima. Kebaikan kedua, kita nggak bisa sedekah. Kalau kita terima, malah kita bisa sedekah, pahala jadi dua. Ya, pahala melakukan sunnah ini dan pahala sedekah dari apa yang diberikan tadi. 463. Hadis ini palsu, sehingga saya kasih tanda bintang. Idza, apabila a'taitum, kalian memberikan az-zakata, zakat, fala tangsau, maka jangan lupa thawabaha, untuk pahalanya. Maksudnya jangan lupa supaya mendapatkan pahala dari zakat tadi. Nah, supaya mendapatkan pahala gimana? Antaqulu, ucapkanlah, Allahumma ja'alha maghnaman wa la taj'alha maghraman. Ya Allah, jadikanlah zakat ini sebagai ghanimah, maksudnya mendatangkan pahala. Wala taj'alha, dan janganlah engkau menjadikan zakat ini maghraman,
sebagai apa, denda ya. Maksudnya saya tidak mau bahwa saya mengeluarkan zakat dalam keadaan terpaksa, seolah-olah saya mengeluarkan denda, seolah-olah saya apa, merasa didenda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya doa ini bagus sebenarnya, yaitu bahwasanya kita beramal yang ikhlas, jangan merasa keberatan. Karena kalau merasa keberatan, ini seperti orang-orang munafik. Mereka mengatakan mereka salat dalam keadaan wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka malas dalam salatnya. 464. Idza apabila aftara, berbuka ahadukum, salah satu kalian, falyuftir, hendaklah berbuka ala tamrin, di atas kurma. Maksudnya dimulai dengan kurma dulu. Kenapa? Fa innahu barakah, karena kurma itu berkah. Nah, ini kalimat perlu kita resapi, okay? Kurma berkah. Karena itu kalau kita punya kurma di rumah, bagus makan 1 kali sehari supaya kita mendapatkan berkah. Karena yang menjamin berkah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kurma ini tidak harus menunggu bulan Ramadan. Kurma ini tidak harus menunggu kita buka puasa, enggak ya. Karena fa innahu barakah, ini kalimatnya umum. Kurma berkah, ini umum. Fa illam yajid tamron, kalau dia tidak mendapati kurma seperti di Indonesia misalnya, falyuftir alal ma, maka hendaklah dia buka puasa dengan air, memulainya dengan air. Maksudnya di sini air putih, ma'ul qarah. Ma'ul qarah itu artinya air putih, air murni. Fa innahu, karena sesungguhnya air murni itu tahurun, mensucikan, membersihkan. Jadi tidak disunahkan buka puasa dimulai dengan gorengan atau dimulai dengan teh, sebagaimana rata-rata orang Indonesia buka puasa paling senang apa? Gorengan. Lidah Jawa senangnya gorengan, kemudian sukanya teh. Nah, itu tidak sunnah. Gorengannya nanti setelah air putih atau setelah kurma, kalau ada kurma. Hadis ini sahih, meskipun didhaifkan oleh Al-Albani, tapi dhaifnya secara sanadnya saja. 465. Idza apabila aqbala al-lailu, telah datang malam, min hahuna, dari sana, yaitu dari timur. Dari apa? Ya benar ya, dari timur. Wa adbara, dan telah lenyap, an-naharu, siang, min hahuna, dari sana, yaitu dari barat. Wa gharabati syamsu, dan telah tenggelam matahari. Faqad aftara, maka sungguh telah berbuka, as-shaim, orang yang puasa. Maksudnya adalah sudah masuk waktu buka puasa apabila matahari sudah tenggelam. Jadi jangan seperti orang-orang Syiah di mana mereka buka puasa menunggu gelap gulita. Tidak menunggu gelap, tapi menunggu tenggelamnya matahari. Begitu matahari tenggelam, meskipun masih terang cuacanya, ini sudah masuk waktu buka puasa. Kenapa orang-orang Syiah itu melakukan seperti itu? Ya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Tsumma atimmus siyama ilal laili." Kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, malam itu menurut teori mereka berarti gelap gulita. Kalau masih terang itu belum malam, maka belum waktunya buka puasa. Maka kita jawab, Anda pemahamannya salah. Malam itu definisinya bukan gelap gulita. Malam itu definisinya adalah tenggelam matahari, itu malam. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili, demi malam, idza apabila yaghshaha, menutupi matahari. Jadi malam itu definisinya adalah ketika matahari tertutup, tenggelam, maka ini sudah malam. Maka mereka tidak paham yang benar dalam ayat tadi, tsumma atimmus siyama ilal lail. Pahamnya salah. Ya, alhamdulillah kita semuanya kalau buka puasa tidak menunggu gelap, tapi begitu adzan maghrib dikumandangkan langsung makan. Nah, ini tanda ahlus sunnah wal jamaah. 466. Idza apabila iqtaraba, telah dekat, az-zaman, masa, maksudnya telah dekat kiamat. Lam takat, nyaris-nyaris tidaklah, ru'yar rajulil muslim, mimpinya orang muslim, takdzib, dusta, maksudnya tidak meleset mimpinya. Wa astaquhum ru'ya, dan paling jujurnya di antara kalian mimpinya, paling benar mimpinya, astaquhum haditsan, berarti dia paling benar dalam bicaranya. Maka kalau mimpi kita biasanya tepat-tepat, maka itu tanda bahwasanya omongan kita memang jujur-jujur. Nah, sehingga mimpinya pun juga ikut jujur. Hadis ini menunjukkan tentang tanda-tanda kiamat.
Termasuk tanda-tanda kiamat adalah kalau setiap orang muslim mimpinya tepat nih, nah, maka itu tanda-tanda kiamat akan datang. Karena kalau sudah menjelang kiamat itu berarti sudah sangat jauh dari kenabian, dari nubuwah. Nah, padahal mimpi yang baik ini atau mimpi yang jujur ini adalah sebagai ganti dari kenabian atau sisa-sisa dari kenabian dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 467. Idza apabila aqrada memberikan pinjaman ahadukum salah satu kalian akhahu kepada saudaranya qardan akan satu pinjaman, ya, memberikan utangan, fa ahda lalu saudaranya itu menghadiahkan ilaihi kepadanya tabaqan satu wadah makanan, fala yaqbalhu maka janganlah dia menerima wadah makanan tadi. Ini bisa berarti wadah toktil tanpa isi, bisa juga berarti wadah yang berisi makanan. Atau hamalahu orang tersebut menunggangkan kita ala dabbatihi di atas kendaraannya, memboncengkan di atas kendaraannya atau meminjamkan kendaraan kita, kendaraannya, fala yarkabha maka janganlah dia menungganginya, illa kecuali ayyakuna bahwasanya adalah jara bainahu sudah terjadi antara dia wa bainahu dengan saudaranya tersebut qabla dzalik sebelum itu. Hadis ini meskipun derajatnya didhaifkan oleh Al-Albani tetapi maknanya sahih, yaitu bahwasanya seseorang yang memberikan pinjaman kepada orang lain maka tidak boleh dia menarik manfaat dari pinjaman tersebut. Memberikan pinjaman uang 1 juta kembali 1 juta, tidak boleh 1 juta plus 1 juta plus 100.000, haram. 1 juta plus pijat, haram, pijatnya ini riba. Kenapa saya katakan hadis ini sahih maknanya meskipun sanadnya dhaif? Karena sesuai dengan apa yang disepakati oleh para ulama. Para ulama sepakat kullu qardin, setiap utang piutang, jarra manfaatan, yang mengambil manfaat dari orang yang diutangi, fahuwa riba, maka itu adalah riba. Nah, ini adalah hujjahnya bahwasanya isi hadis tadi benar, karena sepakat ulama mengatakan kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. 468. Idza apabila iksya'arra gemetar jildul abdi kulit seorang hamba min khasyatillah karena takut kepada Allah, tahatat anhu maka berguguran darinya khotayahu dosa-dosanya, kama yatahatu sebagaimana berguguran anis syajarati albaliyati dari pohon yang sudah usang, pohon yang sudah rapuh, warakuha daun-daunnya. Hadis ini derajatnya dhaif. Tetapi memang khasyatullah, takut kepada Allah, ini adalah perkara yang paling mulia. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah yang paling takwa. Inti takwa apa? Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini takwa sesuatu yang paling mulia, sehingga kalau itu menggugurkan semua dosa, sesuatu yang masuk akal. 469, ini hadis palsu. Idza apabila aqalla menyedikitkan ar-rajulu seseorang at-tu'ma makanan, jadi maksudnya sedikit makan, mulia akan dipenuhi jaufuhu tengahnya, maksudnya hatinya, nuran akan sinar. Hadis ini palsu. Dan yang dimaksud aqalla at-tu'ma menyedikitkan makanan ini tidak harus puasa. Siapa yang mengartikan ini puasa, maka itu adalah tafsiran yang tidak baik. Kenapa? Karena menyedikitkan makan ini sifatnya umum. Orang yang puasa sedikit makannya betul, karena makannya jadi hanya 2 kali, pagi sama sore. Tetapi sedikit makan tidak harus puasa, karena kalimatnya umum maka dipahami umum. Karena itulah Imam Munawi mengatakan siapa yang menafsirkan ini harus puasa, maka ini tafsirnya tidak benar. 470. Sebelum saya lanjutkan, ini ada beberapa kalimat yang sangat bagus, yang semua kalimat ini menunjukkan bahwa sedikit makan itu memang terpuji, baik secara syariat maupun secara kedokteran. Orang-orang mengatakan kul qalilan ta'ish tawilan, makanlah sedikit kamu akan hidup panjang usianya. Nah, konon singa itu kenapa cepat mati? Karena dia makannya banyak, sehingga dia cepat mati. Maka siapa yang pengen cepat mati, silahkan selalu kenyang. Kul qasdan la tabgha fasdan,
makanlah sedang-sedang, kamu tidak perlu untuk berobat. Artinya kalau makan banyak sering sakit. Al-batnah tulhibul fitnah, atau al-bitnah ini ya. Jadi banyak kenyang itu melenyapkan kecerdasan. Karena kalau kita kenyang itu darah tidak lancar mengalir ke otak, sehingga jadi susah mikirnya. Man gharasat ta'am jana as-saqam, atau jana thamrat as-saqam. Barang siapa yang menanam makanan dalam perutnya, maka dia akan memanen penyakit-penyakit dalam tubuhnya. Jadi ringkasnya, sedikit makan itu adalah apa? Lebih utama daripada banyak makan. Nah, maka salah satu keutamaannya menurut hadis ini adalah hatinya akan dipenuhi dengan sinar dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya 470. Idza apabila uqimatis shalah, telah diqamati salat, fala salata, maka tidak ada salat lagi illal maktubah, kecuali salat fardu. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang memahami secara umum, artinya kalau sudah qamat maka salat apapun tidak boleh dilanjutkan. Kalau kita sedang salat sunnah baru dapat 1 rakaat, maka harus keluar dari salat sunnah tersebut. Kalau kita sedang salat sunnah meskipun tinggal sedikit selesai, tetap ditinggalkan. Tapi pemahaman yang lebih bagus lagi adalah bahwasanya la salata, tidak ada salat, maksudnya tidak boleh memulai salat illal maktubah, kecuali salat fardu. Tapi kalau hanya melanjutkan salat nggak ada masalah. Maka kalau kita sedang salat sunnah sementara qomat dikumandangkan, itu kesimpulannya ada 2 kondisi. Kondisi yang pertama, kalau kita baru saja masuk salat sunnah, maka silahkan ditinggalkan salat sunnahnya, pindah kepada salat fardu. Karena kalau kita lanjutkan tidak akan selesai, pasti akan terlambat. Kondisi yang kedua, kalau kita sudah hampir selesai, maka silahkan dilanjutkan. Jadi kita bisa mengira-ngira, ini imamnya siapa? Oh, ini imamnya Pak ini, biasanya bacanya panjang. Kita lanjutkan sedikit, tidak akan terlambat. Lanjutkan, nggak ada masalah. Apalagi kalau sudah tahiyat akhir, ngapain dibatalkan? Nggak perlu dibatalkan. Lanjutkan, kemudian kita mengikuti salat yang ada. Ada satu cerita dikisahkan oleh Al-Imam Abu Yusuf, ini muridnya Imam Abu Hanifah. Ketika dia masuk Masjid Nabawi, imam sedang salat subuh, maka dia segera cepat salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, kemudian baru masuk shaf bersama imam, ya, karena imamnya panjang pada waktu itu ya. Maka dia salat sunnah 2 rakaat kan masih tidak telat. Maka ada orang yang ami, orang yang awam, dia mengatakan kepada Abu Yusuf, ulama besar Abu Yusuf ini, ya jahil, orang bodoh, alladzi fataka min ajri fardika, apa yang terlewat bagimu dari pahala salat fardumu, a'zam mimma adrakta min thawabi naflika, lebih besar daripada apa yang kamu dapatkan dari pahala salat sunnahmu. Jadi seolah-olah kamu mencari sesuatu yang remeh, meninggalkan sesuatu yang utama. Kamu rebutan cari roti, tetapi kamu nggak dapatkan nasi. Orang mungkin warak, hanya dapat roti saja, tidak dapat nasi. 471. Idza uqimatis shalah, apabila telah dikumandangkan salat, diqamati salat, fala ta'tuha, maka janganlah mendatangi salat, wa antum tas'aun, dalam keadaan berjalan cepat. Wa tuha, datangilah salat, wa antum tamshun, berjalan biasa. Wa alaikumus sakinah, lazimilah tenang. Fama adraktum, apa yang kalian dapatkan dari salat, fasallu, maka salatlah. Wa ma fatakum, apa yang terlewat bagi kalian, maksudnya telat, fa'atimu, maka sempurnakan, yaitu diganti, ditambahi rakaatnya yang telat. Hadis ini menunjukkan larangan kita salat dalam keadaan tergesa-gesa berjalan menuju kepada salat tersebut. Dan ini dipahami oleh para ulama, segala kebaikan jangan tergesa-gesa menuju kepadanya. Sehingga kalau kita datang ke pengajian, jangan ngebut-ngebut, ngebut-ngebut nanti malah nabrak rasido ngaji. Tenang saja, yang terlambat ya sudah, yang kita dapati maka kita dengarkan. Yang terlambat nanti kita bisa mangkul kepada orang yang datangnya awal. Maka untuk datang pengajian jangan mepet-mepet waktunya, nanti akan terpaksa untuk ngebut, sementara kebaikan itu tidak baik didatangi dengan tergesa-gesa. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, saya berusaha mencari, mudah-mudahan ketemu. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari.
Ayyuhan nas, alaikum bis sakinah, selalulah tenang. Fa innal birra, sesungguhnya kebaikan itu laisa bil idha', tidak dilakukan dengan tergesa-gesa. Albir, kebaikan, ini kan umum, ya. Tidak hanya datang kepada salat. Ini waktu itu Nabi menyabdakannya pada waktu sedang melakukan haji wada. Pada waktu haji wada kan orang sangat banyak. Nah, ini orang pengen cepat-cepat sampai. Nah, oleh Nabi dikatakan alaikumus sakinah, tenang, nggak usah ngebut-ngebut. Kebaikan haji ini kebaikan, jangan cepat-cepat. Demikian juga salat, jangan cepat-cepat. Yang tenang. Kemudian kata-kata fa'atimu ini diriwayatkan juga dengan kata-kata faqdu. Apa yang telat fa'atimu, sempurnakan, atau apa yang telat faqdu, maka lunasilah. Dua kalimat ini yang lebih sahih adalah yang fa'atimu, karena yang lebih banyak yang meriwayatkannya. Apa sih fungsinya perbedaan dua kalimat ini? Jadi gini, kalau kita terlambat satu rakaat salat maghrib, rakaat pertama kita itu adalah rakaat yang nanti akan kita ganti di akhir, ataukah rakaat pertama kita itu adalah rakaat yang kita pertama kali masuk bersama imam? Nah, itu diperselisihkan oleh para ulama. Kalau kita mengatakan fa'atimmu, berarti rakaat pertama kita adalah yang kita pertama masuk bersama imam. Itu rakaat pertama. Adapun rakaat yang nanti kita tambahi setelah imam salam, itu adalah rakaat terakhir kita. Tapi kalau kita mengikuti riwayat faqdu, gantilah, berarti rakaat pertama kita adalah rakaat yang kita lakukan setelah imam salam. Itu rakaat pertama kita. Nah, terus fungsinya apa? Dibahas seperti ini. Nah, begini. Salat maghrib kan 3 rakaat. Rakaat pertama suaranya jahar, rakaat kedua suaranya jahar, rakaat ketiga suaranya sir. Nah, kalau kita meyakini bahwasanya rakaat pertama kita adalah rakaat terakhir, yaitu yang dilakukan setelah imam salam, maka berarti rakaat terakhir itu kita baca dengan suara jahar. Bacanya Al-Fatihah ditambah surat yang lain. Kenapa? Itu rakaat pertama. Kalau kita meyakini bahwasanya itu rakaat terakhir kita, maka kita bacanya sir saja dan bacanya Fatihah saja, tidak ditambahi dengan surat yang lain. Tapi ringkasnya tadi, riwayat yang lebih sahih fa'atimmu, berarti pendapat yang lebih kuat apa? Rakaat pertama kita adalah yang kita masuk bersama imam. Rakaat yang kita tambahkan setelah imam salam itu rakaat terakhir kita. 472. Idza uqimatis shalah, apabila salat telah diqamati, fala taqumu, maka jangan berdiri hatta tarawni, sampai kalian melihat saya melihat imam. Yaitu melihat imam qad kharajtu ilaikum, sudah keluar kepada para jamaah. Tapi larangan di sini larangannya bersifat sunnah, makruh saja, sehingga tidak sampai kepada haram. Maka kalau kita tetap berdiri padahal imamnya belum terlihat, jadi misalnya muadzinnya berada di luar, imamnya keluar, muadzinnya lihat, tapi kita yang berada di dalam ini tidak melihat imamnya keluar. Nah, kita berdiri nggak ada masalah. Kapan seseorang itu berdiri pada saat mendengar qomat diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhab Hanafi, ketika diucapkan hayya 'alas shalah, berdiri. Menurut mazhab Maliki, pada awal qomat langsung berdiri. Menurut mazhab Syafi'i, ketika selesai dari qomat, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, baru. Menurut mazhab Hambali, ketika ucapan qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, dan mazhab Hambali ini sesuai dengan perbuatan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Anas kalau mendengar qad qamatis shalah dia baru bangkit. Tapi ringkasnya saja, hal ini bebas kapan berdirinya karena tidak ada sunnah dari Nabi. Ini semuanya dari pendapat para ulama, tidak ada dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya biasanya memang ketika qad qamatis shalah atau ketika tadi ya hayya 'alas shalah. Monggo Ustaz. Ya, tidak apa-apa. Karena ini larangannya tidak bersifat haram. Kalau kita berada di situ, daripada kita nanti digerutui orang karena kita tidak mau berdiri, ya berdiri aja. Karena semuanya sudah pada berdiri, kita masih duduk dengan hujjah, imamnya rung ketok, nanti banyak yang menggerutu. Nah, daripada digerutui orang, mending kita aman. Maka nggak ada masalah. Tapi kalau mau sesuai sunnah, nggak usah diatur-atur begitu. Artinya kalau kita ikut pada mereka pas sholat di situ, ya kita berdiri nggak apa-apa. Tapi masjid kita jangan diatur-atur begitu. Karena sunnahnya adalah berdiri ketika melihat imam. Berikutnya 473.
Idza uqimatis shalah, kalau sudah diqomati salat, maksudnya salat maghrib. Wa hadaral asya, dan telah hadir makan malam. Fabda'u bil asya, maka mulailah dulu dengan makan malam. Jadi maksudnya orang yang puasa, kalau dia sudah dihidangkan buka puasanya padahal sudah qomat salat maghrib, maka yang didahulukan adalah buka puasanya. Kenapa? Supaya salatnya khusyuk. Karena itu ringkasnya dari hadis ini diambil kesimpulan, apapun salat hukumnya berlaku juga ini. Tidak harus salat maghrib. Salat duhur juga begitu. Istri kita masak yang istimewa, baunya masya Allah mengganggu, menyebabkan apa? Ngeler, netes, maka boleh kita untuk makan dulu kemudian baru sholat duhur. Ibnu Umar kalau sedang makan kemudian sudah qomat, dia masih lanjutkan makan dengan santai, tidak tergesa-gesa, malah keselak, maka santai aja makan, nggak ada masalah. Tapi jangan disengaja, sengaja pas adzan goreng, pas qomat pas mangan, nggak begitu maksudnya. Tapi maksudnya ketika sudah siap, nah maka kita makan dulu. Kemudian juga dari hadis ini diambil kesimpulan bahwa apapun yang mengganggu khusyuk hendaklah dihindari. 474. Idza tahala, apabila memakai celak, ahadukum, salah satu kalian, falyaktahil witron, hendaklah dia bercelak secara ganjil. Nah, ganjilnya ini diterapkan oleh Nabi 3 kali pada mata yang kanan, 2 kali pada mata yang kiri. Nah, 3 tambah 2, 5. Dalam riwayat yang lain 2 kali pada mata kanan, 2 kali pada mata kiri, kemudian 1 kali di tengah. Nah, maka 5 juga. Tapi ganjil ini tidak wajib, ini hanya sunnah. Wa idza istajmara, dan apabila istijmar, falyastajmir, hendaklah istijmar witron secara ganjil juga. Istijmar ada 2 tafsir sebagaimana dulu pernah kita jelaskan. Tafsir yang pertama adalah menggunakan batu untuk selesai dari buang hajat, istinja. Maka istijmar diambil dari kata-kata jamroh itu artinya batu-batu kecil. Nah, maka orang zaman dulu mereka menggunakan batu untuk membersihkan bekas BAB-nya. Nah, maka itu namanya istijmar. Boleh juga istijmar ini diambil dari kata-kata ubupan kayu gaharu. Kayu gaharu itu dibakar kemudian akan keluar asapnya. Nah, asap itu digunakan untuk mewangikan baju. Baju biasanya digantung kemudian diasapi dengan kayu gaharu ini tadi yang dibakar. Nah, maka kalau melakukan itu juga witir, sekali, 2 kali, 3 kali. Atau kalau pakai parfum yang semprot ya 3 kali, 1, 2, 3. 475. Idza, apabila akfara, mengkafirkan ar-rajulu, seseorang, akhahu, saudaranya sesama muslim, faqad ba'a, maka sungguh kembali biha, dengan kekafiran tadi, ahaduhuma, salah satu dari keduanya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Maksudnya larangan keras kita mengatakan kepada sesama muslim kamu kafir. Karena kalau dia tidak kafir, maka tuduhan kafir ini kembali kepada kita yang kafir. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Tapi tentu saja yang dimaksud di sini adalah kufrun dunu kufrin, ya, kafir kecil bukan kafir besar. Artinya bukan berarti dia kemudian benar-benar murtad, tidak. Tapi cukup dianggap kafir, ini sesuatu yang besar di hadapan Allah dosanya. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pembahasan dipersilahkan.